Go Ji-hon, dalam hati bergumam, sama seperti dalam berita terdahulu, di antara dua batu besar di dekat pohon, terdapat 6 mayat yang telah dipotong-potong secara tertumpuk. Ini sekaligus bentuk pelampiasan kesenangan yang sadis, dengan membuat orang kelaparan dan menyiksanya, sambil memegang kendali atas hidup dan mati, dan itulah cara Chu Oh Min Myong menyiksa para korbannya. Cerita berlanjut, detektif kemudian berkata, untuk sekarang simpan dulu sakenya, dan makan pancake kentang dulu, karena sepertinya kali ini kita benar-benar sial. Setelah itu, Wang Jungwo lantas menghubungi kepala kepolisian, untuk melaporkan bukti yang berhasil mereka dapatkan. Karena laporan tersebut, mereka pun langsung diperintahkan untuk menahan Chu Oh Min Myong. Singkat cerita, Go Ji-hon kini sudah tiba di ruang divisi investigasi. Lanjut dia berkata, unit kekerasan 2 telah kembali dengan selamat. Kepala tim divisi menanggapi, pas sekali. Chu Oh Min Myong membuat pernyataan tambahan. Dia bilang, ada banyak korban yang sekarat di lokasi yang tidak dia sebutkan, tapi masalahnya adalah, bajingan itu langsung tutup mulut, jadi kami mengalami jalan buntu. Bahkan, dia bilang tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun, terkecuali kepadamu. Go Ji-hon membalas, begitu ya, baiklah, dia masih berada di ruang interogasi kan? Kepala tim divisi menjawab, ya, dia juga bilang, datang setelah jam 10 setelah sarapan. Bajingan itu, meskipun sudah begitu, tapi dia masih bisa makan. Go Ji-hon merespon, kalau begitu, aku akan pergi mendengarkan pernyataannya, apa benar-benar masih ada korban yang masih hidup? Jika ya, kita harus mengetahui mereka ada di mana. Kemudian, setelah berhadapan langsung dengannya, Go Ji-hon berkata, Tuan Chu Oh Min Myong, kau pasti telah lama menunggu ya? Chu Oh Min Myong tersenyum tipis, tidak, itu tidak masalah. Go Ji-hon, dalam hati bergumam, waktu sudah habis, setiap menitnya, bisa jadi ada semakin banyak korban yang meninggal, kami tidak akan bisa menyelamatkan mereka jika mengikuti alurnya. Langkut Go Ji-hon berkata, baiklah, aku akan mulai dengan pernyataan yang disusun tertulis. Chu Oh Min Myong menyela, wah, sepertinya kau benar-benar siap siaga. Go Ji-hon mengernyit, tolong verifikasi, apakah semua informasi pribadi yang tertulis di sini benar? Chu Oh Min Myong menimpali, sejujurnya, aku merasa kau tidak akan bisa menemukan tempat itu. Mendengar ucapannya, Go Ji-hon dalam hati bergumam, mulai lagi, dia mencoba untuk merusak momentum kami. Lanjut Go Ji-hon berkata, perlu kau tahu, pernyataan ini akan dianggap sebagai benar. Chu Oh Min Myong menyela, tidak, tunggu, tapi kau tahu kalau maksudku bukan itu kan? Dan juga, apakah korban mati atau tidak? Kau kemari untuk menanyakan itu kan? Jadi ayo langsung ke intinya saja. Dia melanjutkan, kau tahu apa yang harus kita diskusikan dulu kan? Selain itu, kita tidak bisa duduk dengan bosan di sini. Go Ji-hon tersenyum tipis, ia seakan memahami apa yang Chu Oh Min Myong inginkan. Kemudian, Go Ji-hon pun memberikan sebungkus rokok kepadanya. Setelah menyalakan rokok yang Go Ji-hon berikan, Chu Oh Min Myong dengan penuh kagum berkata, wah, sebagai seorang petugas, korekmu sepertinya lumayan mahal, padahal aku pikir gajimu cukup rendah. Go Ji-hon menimpali, tidak perlu membicarakan hal yang tidak penting, sekarang ayo kembali ke topik pembicaraan kita. Chu Oh Min Myong bertanya, oh ya, memangnya sejak tadi kita sedang membicarakan apa? Go Ji-hon menanggapi, aku bertanya tentang para korban, apa mereka masih hidup? Namun, karena jawaban Chu Oh Min Myong yang berbelit-belit, Go Ji-hon yang mulai merasa geram, dia kemudian mematikan mic dan berkata, Chu Oh Min Myong, aku akan berhenti menahan diri sekarang, aku akan bersikap seperti biasa dan tidak sopan sepertimu, jadi, cepat katakan, di mana para korban yang masih hidup, dasar kau psikopat sialan. Sementara di sisi lain, Song Jun yang berada di luar berkata, apa barusan dia mematikan mic-nya lagi? Aku jadi khawatir, apa dia tidak akan dalam masalah kan? Lisara, yang juga ada di sana dalam hati bergumam, dilihat dari situasi saat ini, detektif Go Ji-hon terlihat sangat emosi. Jika dia terus seperti ini, maka kami akan masuk ke dalam permainan Chu Oh Min Myong. Cerita kembali ke dalam ruangan, Chu Oh Min Myong, dengan nada santainya berkata, hei, itu menyenangkan, kau punya bakat untuk menjadi polisi. Selain itu, aku akan mengatakan satu hal lagi, apapun yang kau rencanakan selanjutnya, lebih baik cepat kau lakukan sebelum para korban mati. Tentu saja, mendengar ucapannya yang arogan, hal itu pun membuat Go Ji-hon semakin kesal. Dengan nada ketidaksabaran Go Ji-hon berkata, kau bajingan sialan. Cepat katakan, di mana kau menyimpan para korban? Jadi ku minta berhenti basa-basi dan katakan di mana para korban. Namun, alih-alih menjawab pertanyaannya, Chu Oh Min Myong yang malah menertawakannya berkata, hahaha, apa hanya ini yang bisa kau lakukan?
Kau hanya bisa memohon padaku untuk memberitahumu, dasar polisi tidak kompeten, mungkin itu sebutan dari masyarakat untuk polisi yang tidak berguna sepertimu. Aku pikir aku menemukan seseorang yang menarik yang bisa menghiburku, tapi ternyata ini yang kudapatkan. Ini sangat mengecewakan dan cukup menyedihkan. Dia melanjutkan, maaf, Detektif Go Ji-hon, tapi sepertinya aku yang akan menang, dan mereka akan segera mati, lebih tepatnya, 5 menit dari sekarang, dan ini tidak akan berubah. Go Ji-hon yang terkejut melihat sikapnya, dalam hati dia bergumam, benar, aku baru mengingatnya. Saat itu, aku melihat sifatnya yang dingin dan tidak mengenakan untuk pertama kalinya, bajingan satu ini, dia benar-benar menyebalkan. Lanjut Go Ji-hon bertanya, hei, apa maksud dari perkataanmu itu? Chuo Hamin Myong menjawab tajam, apa kau sudah tahu ini? Area pembangunan kembali Wang Hakdong, di sanalah tempat aku menyembunyikan mereka, dan hari ini, sekitar jam 11, saat konstruksi berjalan, mereka akan mati karena kau yang tidak kompeten, jadi detektif, kematian mereka ada di tanganmu, kaulah yang bersalah. Kendati demikian, Go Ji-hon dengan tenang menimpali, tidak, semuanya masih belum berakhir. Chuo Hamin Myong menanggapi, menurutku, sekarang ini kau sedang berhayal, dan itu menyedihkan. Lagi pula, saat ini hanya tersisa 3 menit lagi, jadi bagaimana rencanamu untuk menghentikannya? Go Ji-hon, dalam hati bergumam, dia benar, sekarang hanya tersisa 3 menit lagi, dan aku harus segera mencari jalan keluarnya, dan aku yakin pasti ada cara yang bisa dilakukan. Dia melanjutkan, penghancuran bangunan di Wang Hakdong dimulai jam 11 siang, pembangunan kembali, skala lingkungan, perusahaan konstruksi besar. Ah, tunggu sebentar. Itu dia, perusahaan konstruksi besar, akhirnya aku tahu cara untuk menyelamatkan para korban. Go Ji-hon kemudian menekan tombol mic dan berkata, dengarkan ini untuk semuanya, ini situasi darurat, tolong segera pergi ke area pembangunan Wang Hakdong. Karena saat ini, korban sedang terjebak di lokasi konstruksi, Detektif Kang bertanya, apa itu sudah dapat dipastikan, jika benar korban ada di area pembangunan kembali Wang Hakdong? Go Ji-hon menjawab, ya, aku akan menghubungi pihak perusahaan dan menghentikan penghancuran bangunannya, jadi tolong cepat pergi ke sana sekarang. Chuo Hamin Myong menimpali, ho, jadi kau tetap memaksa melakukannya, dengan cara yang sangat menyedihkan, padahal, akan lebih baik jika akui saja kekalahanmu, Detektif Go Ji-hon. Kendati demikian, Go Ji-hon dengan nada tegas menjawab, kalah. Chuo Hamin Myong, bahkan sampai akhir caramu menilaiku itu tetap salah, aku bukan hanya Detektif Go Ji-hon, tapi, aku juga adalah seorang putra dari konglomerat kaya raya. Sementara di sisi lain, Detektif Kang dengan instruksinya berkata, hei, mata sipit, cepat lari dan pergi ke area pembangunan Wang Hakdong. Song Jun menimpali, siap, aku akan naik motor. Kemudian, setelah memerintahkan Song Jun untuk pergi, Detektif Kang kemudian berkata, Ji-hon, mata sipit sudah pergi ke lokasi, jadi, bukankah kita semua cepat dan pergi ke lokasi penghancuran bangunan juga? Go Ji-hon lantas melihat jam di tangannya, lalu berkata, tunggu, bukankah menghentikan penghancuran bangunan itu lebih penting? Dalam gumamannya dia melanjutkan, benar, mulai sekarang, kita sedang berpacu dengan waktu, berdasarkan luas proyek penghancuran bangunan di Wang Hakdong. Kemungkinan besar perusahaan konstruksi besar yang mengurusnya, jika itu benar, mungkin saja Gokwang Group, mereka juga mungkin memiliki koneksi dengan perusahaan besar, dan ya, aku baru ingat, mungkin manajer Kim bisa membantuku. Beberapa saat kemudian, manajer Kim yang menerima panggilannya berkata, Tuan Muda, kenapa kau tiba-tiba menghubungiku, apa ada sesuatu yang bisa aku bantu? Go Ji-hon menjawab, manajer Kim, ini darurat, tolong segera temukan perusahaan konstruksi yang bertanggung jawab atas penghancuran bangunan Wang Hakdong. Manajer Kim merespon, oke. Sesuai perintahmu, aku akan segera mencarinya. Tak lama kemudian, setelah berhasil mendapatkan informasi tentang perusahaan konstruksi yang diminta, manajer Kim yang kembali menghubungi Go Ji-hon berkata, Tuan Muda, setelah aku mencarinya, penghancuran bangunan Wang Hakdong dilakukan oleh Gunbaek Construction, jadi merekalah yang bertanggung jawab. Go Ji-hon menanggapi, kerja bagus. Lalu manajer Kim, apa kau masih punya kartu nama yang kau dapatkan dari Namseha di pesta kapal pesiar? Manajer Kim menjawab, aku menaruhnya di suatu tempat, seharusnya masih ada. Dia melanjutkan, oh, ini dia, aku telah menemukannya, apa kau mau aku kirimkan nomornya? Singkat cerita, Go Ji-hon pun kemudian langsung menghubungi Namseha. Lanjut dia berkata, halo, apa betul ini dengan Namseha? Namseha menjawab, ya, itu benar, aku Namseha. Go Ji-hon melanjutkan, ini aku Go Ji-hon dari Gokwang Group, kau masih ingat aku kan? Namseha sedikit terkejut, oh,
Tentu saja, kita bertemu dari pesta kapal pesiar waktu itu kan? Lama tidak berjumpa, Go Ji-hon menanggapi, maafkan aku, tapi nanti saja basa-basinya, dan ku minta hentikan penghancuran bangunan Wang Hakdong, karena kami menerima informasi bahwa, ada orang hilang yang terjebak di sana. Nam Sehat terkejut, hah, orang yang hilang katamu? Aku dengar kau jadi petugas polisi, tapi apa ini informasi yang benar? Go Ji-hon menjawab mantap, yah, kabar itu memang benar. Nam Sehat menanggapi, oke kalau begitu, aku akan langsung mengurusnya. Go Ji-hon menimpali, ini darurat, jadi tolong cepatlah, aku akan mengunjungimu dan sampai jumpa nanti. Nam Sehat tersenyum tipis, tenang saja, tapi Ji-hon, kau berhutang padaku, proyek Wang Hakdong cukup besar, jadi kerugiannya akan cukup signifikan, jadi lain kali, kau harus membayar hutangmu. Mendengar hal itu, Go Ji-hon dalam hati bergumam, di situasi seperti ini, dia masih bisa bilang aku berhutang padanya. Meski begitu, mungkin ini taktik klasik dari Presidir Gunbaek berikutnya. Lanjut Go Ji-hon berkata, oke kalau begitu, aku akan menghubungimu lagi nanti. Nam Seha merespon, baiklah, aku akan menunggu saat itu. Cerita berlanjut, Chu Oh-min Myong yang tampak terkejut berkata, hah, jadi kau berhasil menghentikannya, hanya dengan satu kali telepon. Go Ji-hon menjawab, ya, sepertinya kaulah yang kalah ya. Dan sekarang, apa kau masih berhalusinasi sampai akhir? Psikopat Chu Oh-min Myong. Go Ji-hon melanjutkan, bukankah aku sudah bilang, aku ini bukan hanya petugas hukum, tapi aku Go Ji-hon, putra bungsu dari konglomerat kaya raya. Kemudian, Go Ji-hon tiba-tiba melakukan gerakan tambahan, tanpa diduga, dia pun mengarahkan sebuah tendangan terukur, yang itu tepat mengenai wajah dari Chu Oh-min Myong. Di tengah Chu Oh-min Myong yang sudah terkapar tak berdaya, Go Ji-hon dengan tegas berkata, jika kau mau bermain denganku, setidaknya kau harus seimbang dengan lawanmu. Terlebih lagi, sekarang kehidupan kita sangat berbeda. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Go Ji-hon bersama tim yang lain, kini mereka tengah dalam perjalanan menuju lokasi konstruksi. Tak butuh waktu lama, mereka saat ini sudah tiba di sekitar lokasi. Di saat sedang mengamati area sekitar, Go Ji-hon tiba-tiba mendengar suara panggilan dari kejauhan, yang mana, suara itu berasal dari Song Jun yang sudah lebih dulu berada di sana. Detektif Kang kemudian berkata, hei, mata sipit, sepertinya kau terlalu santai pada situasi darurat seperti ini. Song Jun menimpali, haha, itu tidak benar. Aku sampai duluan, dan bahkan bertanya ke direktur pengarahan, bukankah itu sudah cukup? Detektif Kang menanggapi, baiklah, aku pikir kau hanya menunggu seperti biasa. Song Jun kemudian menatap ke arah Wang Jungwo, lalu berkata, ketua tim, aku bahkan bertanya pada direktur di sini, untuk menempatkanmu sebagai tim pencari yang harus diprioritaskan. Wang Jungwo tersenyum tipis, berkat kalian, aku tidak melakukan apa-apa hari ini. Tiba-tiba, seorang pria yang datang menghampiri mereka berkata, detektif, apa ada yang bisa aku bantu lagi? Wang Hakdong sangat luas, mungkin butuh waktu seharian untuk menemukan dia, bahkan dengan orang sebanyak ini. Lagi pula, banyak orang kami yang tidak masuk hari ini, tapi jika Anda membayar sedikit biaya, mungkin kami akan membantu. Go Ji-hon menanggapi, itu benar, tidak ada orang yang lebih tahu tempat ini sebaik kalian. Oleh sebab itu, hari ini aku akan merekrut semua orang yang ada di sini. Jadi tolong lakukan yang terbaik. Mendengar hal itu, dengan penuh semangat mereka pun berseru, oh, detektif muda sedang membara, ini bagus, kami jadi punya pekerjaan. Kalau begitu, kita harus cepat mencari semua korbannya. Sementara itu, melihat Go Ji-hon yang sangat bersemangat, detektif Kang lalu berkata, wah, Ji-hon itu memang benar-benar berbeda ya. Song Jun tersenyum tipis, ya, kita tidak bisa membiarkan Ji-hon kesusahan sendirian, jadi ayo bergabung dan bantu dia. Detektif Kang tertawa kecil, hahaha, kau benar, kalau begitu ayo kita lakukan yang terbaik. Sementara di sisi lain, Go Ji-hon dalam hati bergumam, mencari di seluruh area Wang Hakdong memang tidak akan mudah, dan Chu Oh-min Myong, bajingan itu pasti punya kelemahan juga. Sekarang aku harus memikirkan, di mana kira-kira dia menyembunyikan para korban. Go Ji-hon kemudian mengingat percakapannya dengan Lee Sara saat di dalam mobil. Di sana Lee Sara mengatakan, jika bau dari Chu Oh-min Myong sangat aneh, sebagai seorang profiler, Lee Sara cukup mahir dalam menemukan karakteristik unik dari setiap individu, dan saat menginterogasinya lah, Lee Sara mencium bau tubuh dari Chu Oh-min Myong yang cukup aneh. Lee Sara pun mengaku, berdasarkan analisinya, itu hanyalah bau badan biasa, ditambah pakaiannya yang tidak terawat, sangat kontras dengan kepribadiannya yang sopan. Tapi, Lee Sara melihat tangannya yang terlalu bersih, tidak ada kalus yang bisa dijadikan sebagai bukti, jika dia melakukan pekerjaan kasar.
Lisara pun berpikir, tidak banyak yang bisa mereka ketahui dari penampilannya, tapi ada satu hal yang menonjol, Chu Oh Myong memiliki bau khas apek, seperti bau tempat yang terbengkalai, atau bisa dibilang, mirip bau kerak dan lumut atau semacamnya. Kemudian, setelah menyadari semua petunjuk yang dikatakan Lisara, Go Ji-hon lantas memanggil Wang Jungwo dan berkata, "Ketua tim, sepertinya aku menemukan sebuah petunjuk." Wang Jungwo terkejut, "Hah, benarkah? Petunjuk apa yang sudah kau dapatkan?" Go Ji-hon menanggapi, "Di area ini, di mana aku bisa menemukan tempat lembab, yang baunya seperti kerak atau lumut." Wang Jungwo sejenak berpikir sebelum menjawab, "Bau apek dan berjamur ya. Mungkin bau seperti itu biasanya ada di dalam basement, atau mungkin di belakang gedung tua." Setelah mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, dengan kecepatan penuh, Go Ji-hon pun langsung berlari seraya berkata, "Ketua tim, tolong beritahu semua petugas polisi dan pekerja konstruksi untuk mengutamakan pencarian di semi-basement atau gedung tua." Wang Jungwo pun memberikan respon yang cepat, dengan menginstruksikan semua petugas untuk berfokus mencari di setiap areal basement dan gedung tua. Kendati demikian, setelah beberapa waktu mencari keberadaan para korban di tempat-tempat yang diminta, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap saja nihil. Bahkan, Go Ji-hon yang juga ikut dalam pencarian, dia pun tidak berhasil dan mulai kelelahan. Dengan bersandar di bawah pohon, ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Melihat situasi saat ini yang berpacu dengan waktu, Go Ji-hon dalam hati bergumam, "Sial. Hari sudah mulai gelap, entah sudah berapa lama mencari. Tapi kita tetap tidak bisa menemukan keberadaan para korban, kita tidak bisa mengulurnya lebih lama lagi. Karena sekarang, korban pasti sedang mencoba untuk bertahan sebisa mungkin. Sepertinya aku harus pikirkan tentang Bae Minsu dan bau air tengik yang lembab dan berlumut, sebuah tempat yang terbatas." Cerita berlanjut, setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Go Ji-hon mulai mendapatkan petunjuk, dan di hadapannya saat ini, ia melihat sebuah bangunan yang tampak usang dengan sedikit tertutup ilalang. Dia pun berpikir, jika di dalam gedung itulah Chu Oh Min Myong menyembunyikan para korbannya,